Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, salam kebangkitan, salam penuaian. Apa kabarnya semuanya? Ya, senang sekali hari ini, hari Minggu 18 Agustus 2024, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online dari Gereja BMC New York, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema untuk kita sepanjang bulan Agustus ini adalah kedewasaan. Nah, tema besarnya Gereja BMC New York, Villa, dan Colorado sepanjang tahun 2024 adalah tahun penuaian. Kalau kita anak-anak atau kekanak-kanaan, Bapak Ibu sekalian, maka yang dituai adalah tuaian yang pastinya kecil-kecil. Kalau kita misalnya pergi ke restoran, di situ ada kids meal, ya kan? Makanan-makanan yang kecil. Kalau anak-anak kepengen mobil, saya ingat cucu saya ketika kepengen mobil, ya kita beliin mobil-mobilan, ya yang harganya di New York mungkin $1 lebih sedikit lah, ya kan? Dan kemudian dia bilang satu saat, Grandpa, aku kepingin yang merah, ya tinggal pergi beli aja, ya kan? Mau cuma $1. Mobil-mobilan. Tapi nanti kalau dewasa, dia dibeli mobil-mobilan, dia tanya gini, Grandpa, udah minum obat belum? Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali yang namanya kedewasaan. Tadi Pak Akwang ya yang ada di Kanada sekarang, dia bilang, Dedi, kamu sudah tua, ya kan? Jadi aku aja anaknya yang nyetir. Bapak Ibu sekalian, menjadi tua itu adalah pasti, ya. Kita nggak ngapa-ngapain, umur kita pasti bertambah. Tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan, itu adalah sebuah keputusan. Minggu yang pertama, tanggal 4 Agustus 2024 dalam ibadah online, saya sudah sampaikan tentang apa itu yang namanya kedewasaan, ya. Nah, ayat emas kita untuk bulan Agustus itu kan diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau dewasa, kita harus meninggalkan yang namanya kekanak-kanaan dalam hal berbicara, dalam hal berpikir, maupun dalam hal berencana. Itu yang sudah saya sampaikan pada minggu yang pertama. Nah, hari ini saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kedewasaan itu bisa mengubah dunia. Yuk bersama saya ucapkan kedewasaan yang mengubah dunia. 2, 3, kedewasaan yang mengubah dunia. Setiap kita punya dunianya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kalau kita menjadi dewasa, maka dunia kita nggak akan pernah sama lagi. Dunia kita pasti berubah. Bahkan gara-gara kedewasaan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, dunia di keluarga kita, di lingkungan kita, di kota kita, di negeri kita, juga bisa dirubahkan gara-gara kedewasaan seorang kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari beberapa anak-anak muda, ya. Di sebuah kota kecil di Timur Tengah, seorang pemuda yang berusia 17 tahun, bersama saya ucapkan 17 tahun, 23, 17 tahun, waktu bangun pagi, ya seperti orang bermimpi. Dia kucek-kucek matanya, karena kemarin dan beberapa hari yang lampau, dia tinggal di rumah yang megah, anak kesayangan dari bapaknya, dan dia memakai jubah yang ungu. Tapi hari itu, waktu dia bangun pagi, Bapak Ibu sekalian, suasana situasi lingkungan berubah total. Dia hari itu profesinya adalah budak. Apa itu budak? Budak itu pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, disebut sebagai benda hidup. Bukan makhluk hidup. Budak adalah benda hidup. Yang namanya benda, ya kita yang tinggal di luar negeri,
Ya, kita tahu yang namanya benda, kalau kita nggak suka, ya tinggal ditaruh depan rumah dan sebentar lagi sudah diangkut oleh petugas kebersihan. Ya, digiling tuh, pakai pakai truk digiling dan kemudian habis nggak ada ceritanya. Itu yang namanya benda. Jadi budak, Bapak Ibu sekalian, dia hanya punya kewajiban, 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 dan dia sama sekali nggak punya hak. Jadi mau diapa-apain oleh yang namanya majikan itu terserah majikannya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang luar biasa, budak ini Bapak Ibu sekalian sengaja dijual oleh saudara-saudaranya. Siapa nama budak itu? Nama budak itu adalah Yusuf. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat ya. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita akan mengerti nanti bahwa Yusuf itu ternyata dia dewasa dalam penderitaannya. Ayat yang kedua, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, saya Bapak Ibu sekalian membagi manusia itu dalam hidup saya, ya nanti dalam hidup Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dibagi beberapa hal. Bagi saya itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama yaitu manusia yang mengeluarkan energi giver. Yang kedua adalah kelompok manusia yang mengeluarkan energi sucker. Ya, energi sucker itu apa? Menghisap dulu, ya kan? Jadi kalau kita ngobrol atau ketemu dengan manusia atau pribadi atau orang yang mempunyai energi sucker, ya kita kepinginnya cepet-cepet dalam hati gini ya kan, kapan sih orang ini kok nggak pergi-pergi ya kan. Kalau dia nggak pergi-pergi, kita akan punya berbagai macam alasan. Maaf ya, saya masih ada urusan yang lainnya. Ya, itu kalau kita ketemu dengan orang yang mengeluarkan energi sucker. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang mengeluarkan energi giver, artinya begini, ketika kita berjumpa dengan orang itu, kita menjadi segar, kita menjadi dimotivasi, dikuatkan dan diteguhkan ya. Udah ngobrol nih 1 jam, dia bilang udah kelamaan nih, udah 1 jam ya. Nanti lain kali kita ketemu, aduh bro, aduh sis, jangan buru-buru ya kan. Kita kepengen berlama-lama. Nah, mengapa orang bisa mengeluarkan energi sucker? Ya, segala sesuatu yang terpancar yang terpancar keluar itu semua sumbernya adalah hati. Ya, coba Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau posisi kita seandainya ada di dalam posisinya Yusuf. Wow, itu amat sangat pahit Bapak Ibu sekalian, penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati yang luar biasa. Bayangkan dia ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur dalam usia 17 tahun, masih amat sangat muda. Dan kemudian di PHP oleh saudara-saudaranya, dia dikeluarkan dari sumur itu, dipikir itu udah selesai permainan itu, tetapi Yusuf kemudian dijual sebagai budak. Wow. Ya, kalau baca cerita Alkitab kayaknya begitu, tapi behind the scene saya percaya dia meronta-ronta, dia minta belas kasihan dari saudara-saudaranya, minta ampun, dia menangis dan apa saja yang dia bisa kerjakan agar supaya pikiran saudara-saudaranya berubah.
tapi ternyata saudara-saudaranya sudah mengeraskan hati. Jadi banyak alasan bagi Yusuf untuk dia hidup di dalam keterpurukan, di dalam penderitaan. Tapi yang luar biasa dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dari Kejadian pasal 39 ayat 2 yang sampai dengan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ternyata Yusuf dalam keadaan seperti itu dia tidak mengeluarkan energi saker, tapi yang dikeluarkan adalah energi giver. Ya, salah satunya energi saker itu apa? Dia sering meratapi mengasihani diri sendiri. Orang yang mengeluarkan energi saker itu selalu begitu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari mulut lidahnya keluar ngomel, 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 bersungut-sungut, bersungut-sungut. Kalau dikasih tahu, kalau diajarin kebenaran, selalu ditolak. Orang Indonesia bilang begini, dijemur nggak kering, dicelup ke air nggak basah. Jadi maunya diapain orang ini, ya kan? Tapi Yusuf, Bapak Ibu sekalian, dia di dalam tengah-tengah penderitaannya di usia 17 tahun, dia segera move on. Maka itu dia disebut dewasa di dalam penderitaan. Ingat, pada minggu pertama saya sudah sampaikan tadi pada permulaan, yaitu cara berbicara, cara berpikir, dan berencana. Itu yang membedakan kedewasaan dan kekanak-kanaan. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Karena Yusuf dia dewasa dalam penderitaan, dia mengeluarkan energi giver, sehingga kemudian dia disukai oleh Potifar. Bapak Ibu sekalian, sehingga dia dipercaya tugas yang lebih besar, ya kan? Nah, kita ini yang di New York kan hampir semuanya kerja, ya kan? Kalau misalnya kita punya partner kerja atau kita punya customer yang mengeluarkan energi saker, ya kan tentu kita nggak happy, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kita ketemu dengan pelanggan, customer, atau kita diberkati, kita punya karyawan, kita punya partner yang mengeluarkan energi giver, Bapak Ibu sekalian. Rasa-rasanya kita kepingin ngasih bonus, rasa-rasanya kita kepingin ngasih tip, rasa-rasanya kita kepengen mempromosikan orang itu. Benar atau benar? Ya. Nanti dalam ibadah sore onsite, saya akan sampaikan topik yang berbeda tentang kedewasaan. Saya akan sampaikan bahwa kedewasaan menyebabkan kita yang belum dipromosi oleh Tuhan akan mengalami promosi. Kita yang zero akan menjadi hero. Kita yang nothing akan menjadi something. Itu nanti saya sampaikan dalam ibadah yang onsite jam 6 sore. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu perjalanan daripada Yusuf. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf disalah mengerti oleh istri majikannya, yaitu istri Potifar. Sehingga kemudian istri Potifar menggoda Yusuf. Dan yang luar biasa, ya, Yusuf di tengah-tengah lingkungan yang nggak ada dia kenal, dia tetap berintegritas. Ya, dia memilih untuk hidup di dalam penderitaannya daripada bersenang-senang tetapi mendukakan hati Tuhan. Dan kita tahu kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahan Yusuf, tapi lagi-lagi di penjara, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia punya beribu-ribu alasan untuk ngomel. Dia bisa punya alasan beribu-ribu untuk mengasihani diri sendiri. Betapa malangnya nasibku ini. Manajerku begitu jahat, bosku begitu jahat, suamiku begitu jahat, anak-anakku begitu jahat. Itu gampang banget bagi Yusuf untuk melakukan itu, dan bagi kita gampang banget untuk menyalahkan lingkungan kita. Anak-anak kan selalu begitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang dewasa, dia akan tahan dalam menghadapi yang namanya penderitaan. Meskipun penderitaan itu bukan karena kesalahan dirinya sendiri.
Saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, sekali lagi, kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, melukai kita, dendam kepada kita, mengkhianati kita, menipu kita, Bapak Ibu sekalian, bahkan membuat hidup kita sengsara. Orang itu dosa, Bapak Ibu sekalian. Orang itu bersalah. Tapi, please, jangan orang lain berbuat dosa, kemudian kita ikut-ikutan berbuat dosa. Maaf, Bapak Ibu sekalian, itu namanya kita kurang bijaksana. Ya, teman saya bilang begini, orang Jerman bilang Hoflock katanya, ya kan? Jangan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, biarlah kalau kita diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita meresponi secara dewasa, ya, di dalam penderitaan itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita supaya bisa menjadi dewasa seperti Yusuf itu? Yang pertama, kita tetap percaya pada Tuhan bahwa di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, Tuhan Maha Hadir. Amin atau amin? Ya kan? Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha tahu ketika kita diperlakukan tidak adil. Waktu kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada penderitaan, kita bisa menjadi dewasa di dalam hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperlakukan tidak adil, ya kan, 1 Korintus pasal 13 ayat 11 itu, seluruh pasal dari 1 Korintus 13 itu kan berbicara tentang kasih. Orang yang dewasa itu dia bisa mempraktekkan yang namanya kasih agape, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu yang disebut dengan kasih agape itu adalah sabar. Dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Artinya suffering yang dibuat long. Bukan seperti Subway cuman 12 inch, ya kan? Tapi ini benar-benar long yang lebih daripada 12 in, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempraktekkan kesabaran di dalam penderitaan, itu sudah menunjukkan dan sedang menunjukkan kedewasaan kita. Ya, anak-anak Bapak Ibu sekalian, ketika mengalami penderitaan, dia akan cepat, dia koar-koar dan teriak-teriak karena kesakitan. Maka itu gampang banget kita lihat di sosial media, ya kan? Mana yang kekanak-kanaan, mana yang dewasa. Bukankah kita tahu, Bapak Ibu sekalian, di media sosial itu sekarang dijadikan ajang untuk mendemonstrasikan kekanak-kanaan dari seseorang yang kita pikir, ya kan, secara usia seharusnya udah dewasa, tapi dia umbar semua penderitaannya di sosial media. Itu adalah kekanak-kanaan. Alkitab bilang dari buahnya kita tahu pohonnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita bisa dewasa di dalam penderitaan ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita mempergunakan kehendak bebas kita untuk mengampuni orang yang membuat kita menderita. Sekali lagi, kita mau mempergunakan kehendak bebas kita dengan pertolongan Roh Kudus, mengampuni orang yang membuat kita menderita. Yusuf, ketika dia diangkat oleh Tuhan karena kedewasaannya di dalam penderitaannya, dia menjadi orang dua di Mesir. Dia nggak pernah bermimpi seperti itu. Dan ketika dalam situasi sulit, saudara-saudaranya datang ketemu dengan Yusuf, saudara-saudaranya nggak tahu bahwa yang sedang dia hadapi itu adalah Yusuf. Yusuf itu punya kuasa, ya, untuk balas dendam, untuk membuat itu saudara-saudaranya sengsara. Bahkan dia punya kuasa untuk menangkap, memenjarakan, dan menyiksa saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak mau pakai haknya itu. Dia justru memakai haknya, yaitu untuk memberikan pengampunan, dia memberikan berkat kepada keluarga-keluarganya,
dia memberikan hal yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Itu namanya orang yang dewasa di dalam penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ratusan tahun kemudian, ya, di tengah-tengah kejayaan negeri Babel, seorang anak muda yang berusia kurang lebih 20 tahun. Saya lupa Matthew umurnya berapa, anaknya dari Bapak Denny Kue, ya kan? Tapi pemuda yang ada di Babel ini, meskipun umurnya baru 20 tahun, dia dewasa banget. Ketika dia menghadapi ujian yang luar biasa, dia menunjukkan kedewasaannya. Apa yang dihadapi oleh pemuda itu, ternyata pemuda yang ada di Babel ini rohani banget. Kesukaannya salah satunya adalah berdoa. Kemudian dikeluarkan suatu peraturan dari pemerintah bahwa mulai hari ini tidak seorang pun boleh berdoa selain kepada raja. Siapa pemuda umur 20 tahun itu? Namanya adalah Daniel. Ya, betul Bapak Ibu sekalian, namanya Daniel. Daniel itu dewasa di dalam doanya. Mari kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wow, lihat, semua pejabat tinggi, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Banyak banget nih, lihat ya. Semua pejabat tinggi, semua penguasa, ada wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Wow, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, kenapa tadi kalimat-kalimat pertama saya ulangi beberapa kali supaya nanti Bapak Ibu paham ya. Nanti saya akan sampaikan lagi di tengah-tengah. Ini ya, semua pejabat tinggi, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati ya. Ini jumlahnya banyak banget orang yang sudah bermufakat untuk mengeluarkan suatu dekret ya. Kemudian ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia, yaitu Daniel, ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bersama saya ucapkan seperti yang biasa dilakukannya. 2, 3, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya kebiasaan apa? Dia punya kebiasaan 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Sekali lagi, Daniel punya kebiasaan 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali, tapi 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau hari ini, ya, ini bayangkan, imajinasi saja, ya kan? Tiba-tiba nih ada pengumuman di televisi, di email, di alarm, semua di alert, ya kan? Mulai besok pagi seluruh Amerika Serikat lockdown, ya. Tidak boleh ada kegiatan di luar rumah, termasuk kebaktian-kebaktian harus ditutup karena ada bahaya besar, ya. Sebagian bilang gini, hore, Tuhan baik, ya kan? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatiku. Jadi mulai minggu depan kita nggak ada lagi kebaktian online maupun onsite. Karena ada sesuatu yang amat sangat
bahaya. Ya. Tapi Daniel nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena Daniel sudah biasa dia berdoa. Jadi ketika dilarang untuk berdoa, ya kan, dia justru bingung apa sih maksudnya, ya kan? Berdoa ya kan harus berdoa kepada Allah. Dia tetap berdoa, Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya 3 kali. 3 kali dilakukannya dalam sehari. Akibatnya apa? Dia ditangkap dong. Mau ada dekritnya ya, barang siapa yang berdoa dia akan dimasukkan ke gua singa. Pengumuman barang siapa yang pergi kebaktian baik online maupun onsite akan ditangkap oleh pemerintah. Hore, aku nggak akan pergi ke baktian. Dari buahnya ketahuan pohonnya, ya kan? Pohonnya apa? Nggak suka ibadah, ya kan? Pohonnya apa? Nggak suka ketemu Tuhan. Tapi Daniel beda banget, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan kita lihat akhirnya, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa bisa baca Daniel pasal 6 secara lengkap, ya. Dan Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Dan apa yang dikerjakan oleh raja itu, Raja Darius, ya. Raja Darius bilang begini, sekarang keluarkan Daniel dan semua pembesar-pembesar, wakil raja, semua menteri yang sudah mufakat, yang bikin peraturan itu bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak mereka, tangkap semua, masukkan ke dalam gua singa itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi saya pelajari berapa orang ya jumlahnya itu. Oh, itu banyak banget. Nggak kehitung yang dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Alkitab bilang mereka baru dicemplungkan ke gua singa itu, singa langsung menerkam orang-orang itu. Dan kemudian dikeluarkan satu dekrit lagi oleh Raja Darius bahwa sekarang semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Gara-gara Daniel dewasa di dalam doa, semua orang kemudian menyembah Tuhan, ya. Maka itu saya terus memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, gara-gara doa-doa kita ini, ya, Indonesia diberkati. Gara-gara doa-doa kita, kota New York ini diberkati. Gara-gara doa-doa kita ini, Amerika diberkati. Maka itu teruslah kita dewasa di dalam doa, ya, di dalam koneksi dengan Tuhan, karena apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Seperti Yusuf ketika dia dewasa di dalam penderitaannya, ya kan, dia kemudian diangkat jadi penguasa di Mesir. Akibatnya apa? Mesir menjadi makmur di tengah-tengah kelaparan. Keluarganya diberkati, bahkan orang-orang dari belahan dunia yang lain datang ke Mesir untuk menerima berkat dari Mesir gara-gara Yusuf dewasa dalam penderitaan. Hari ini kita sudah belajar 2 hal, ya, bahwa kedewasaan kita bisa mengubah dunia. Yang pertama, kita harus belajar mengerti ketika kita menghadapi penderitaan, persoalan, kita harus bersikap dewasa. Yang kedua, di dalam doa kita harus bersikap dewasa, ya. Mestinya ada 2 poin lagi, cuman karena waktunya nggak cukup. Yang ketiga, kita harus dewasa di dalam pengajaran. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap rajin baca Alkitab, merenungkan Alkitab secara pribadi, membagikan dan melakukannya. Dan yang keempat, mestinya kita bisa belajar tentang kedewasaan di dalam kesetiaan dari seorang wanita yang bernama Ruth. Bagaimana Ruth dewasa dalam kesetiaannya. Tapi nanti pada kesempatan yang lain saya baru akan sampaikan hal ini. Mari kita akan berdoa dan kemudian kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Bapa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini.
Kami tahu bahwa Roh Kudus itu dengan setia tinggal di dalam hidup kami, siap untuk menolong kami. Hari ini, apapun masalah, persoalan yang sedang kami hadapi, Bapa, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami bersikap dewasa. Karena kami percaya ketika kami bersikap dewasa dalam persoalan, dalam masalah, dalam penderitaan, itu akan mengubah dunia kami, akan mengubah dunia keluarga kami, bahkan akan mengubah dunia lingkungan kami dimanapun kami berada. Yang kedua, ya Abba, ya Bapa, biarlah kami juga mau dewasa di dalam doa, dewasa di dalam persekutuan dengan Engkau. Biarlah kami terus mau setia Tuhan untuk berdoa dan berdoa, karena kami tahu kalau kami tidak menjadi lemah, kami akan menuai daripada apa yang kami doakan. Dan sebentar, berkati perjamuan kudus kami, layakkan setiap kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.